Profilnya ya, company profile perusahaan, visi misi perusahaan, struktur perusahaan, latar belakang, tujuan, benefit, support, link, dan bentuk. Kami berdiri di tahun 2017 ini, mulai PT ini kita buka. Ya, PT itu resmi mendapat AHU ini tahun 2017. Ya, dengan akte pendirian nomor 2 tanggal 31 Juli 2017. Cukup lama sebenarnya. Ya, tapi kenapa kemarin seperti ini ya? Karena semua kan karena individu. Jadi nggak ada campur tangan orang lain untuk menggarap seperti ini. Jadi semua ini kita kerjakan sendiri. Ya, nggak ada support lain yang sifatnya penanaman modal dan lain-lain. Jadi semua full personal. Ya, personal. Makanya foto dulu ya. Tapi tidak apa-apa, saya tetap nekat karena kalau nggak nekat nggak jadi. Ya. Kemudian masih non PKP ya. Nah, bidang usaha penyedia tenaga kerja berbagai berjam-jam. Prinsip kami adalah ini. Nah, kalau kami sudah membuat bidangnya adalah penyedia tenaga kerja, otomatis kita harus bisa tahu tenaga kerja yang profesional seperti apa. Teknik pembelajarannya seperti mana. Kita harus tahu. Nama kantornya, nomor teleponnya ini. Ini nggak di sini tapi di Karangdudan. Di Karangdudan. Nah, ini visi misi kami menjadi rekanan bisnis dan pengembang sumber daya manusia yang berkualitas secara individu maupun organisasi. Karena kita nanti pengennya membentuk tim produksi, ya, atau vendor-vendor body and pen. Makanya di sini adalah sumber daya manusia yang berkualitas secara individu maupun organisasi yang memiliki integritas dan tanggung jawab secara teknik dan moral. Nah, ini simpel atau ini. Ya, karena banyak orang bisa teknik tetapi secara moral ya masih belum. Nah, padahal kalau kita bilang yang namanya moral itu sebenarnya justru moral itu yang menjadikan panduan seseorang ini bisa lebih maju atau tidak. Ya, dari sisi moral ini adalah di sini. Misinya adalah improvisasi sistem dan penerapan pelatihan kerja secara mandiri berdasarkan standar kompetensi kerja nasional. Nah, jadi kami melakukan improvisasi sistem. Sistem itu dalam artian gini, saya sudah banyak berkecimpung di beberapa macam perusahaan-perusahaan body repair. Tapi tidak semua body repair memiliki standar yang sama. Ini. Ya, contoh, untuk dari A dengan B cara kerjanya berbeda. Malang dengan Surabaya berbeda, Surabaya dengan Jember berbeda. Kenapa? Karena semua tenaga kerjanya adalah tenaga kerja yang otodidak, yang tidak memiliki SOP. Cara pandangnya dia hanya mencari duit. Jadi tidak ada yang namanya aku kerja untuk kompeten, tidak ada. Jadi ini yang menjadikan pola pikir seseorang sekarang itu menjadi profesional lebih egois. Nah, padahal di dalam kerjaan itu sebenarnya ada yang namanya waktu untuk kita melakukan pembelajaran. Ya, manfaatkan waktu pada saat kerja dengan belajar. Ini penting sebenarnya. Yang kedua, mencetak SDM bermoral dan tanggung jawab yang tinggi. Ini yang sampai sekarang kalau kita lihat sekarang itu siswa sekarang itu susah-susah, benar nggak? Susah banget. Di bawah A, dia akan jadi terus di bawah C, dia akan seperti itu pokoknya. Nah, makanya ini kalau kita nggak memiliki teknik-teknik tersendiri, bagaimana kita bisa mengarahkan Gen Z saat ini itu kita mengacu ke satu target, mungkin kesulitan. Ya, karena dengan teknik ini kayaknya merupakan salah satu yang akan memberikan solusi bahwa semua nanti yang kita lakukan terhadap siswa itu nanti akan benar-benar memiliki manfaat. Yang ketiga, melakukan evaluasi kinerja SDM secara berkala. Ini memang selalu kami lakukan, apalagi di pelatihan. Nah, pelatihan itu setiap berminggu itu pasti ada yang namanya evaluasi. Tanpa evaluasi kita nggak akan tahu kemajuan siswa, kemajuan peserta itu sejauh mana. Mungkin nanti terakhir Senin, Selasa, Rabu bilangan akan terjadi evaluasi. Karena dari situ nanti akan kita tahu
yang kurang bapaknya di sini, tambah lagi, tambah ini, sampai betul-betul mencapai. Jadi memang target kami adalah untuk bisa. Yang keempat, mengelola sistem manajemen kerja dengan baik sesuai dengan kompetensi dan selling point. Artinya di sini adalah mengelola sistem manajemen itu, manajemen sendiri itu sebenarnya dalam proses produksi itu sangat dibutuhkan. Manajemen di sini adalah SOP. Ya, langkah demi langkah, step by step, ini juga manajemen. Perlu manajemen. Ya, kalau otopeda biasanya kalau pokoknya kerjaan mari dari nanti wis. Ya, acak-acakan. Tapi kalau kita punya sistem manajemen yang bagus, sistem kerja yang bagus, ya tentunya kita semua akan memahami. Oh, langkah pertama seperti ini, kedua seperti ini, ketiga ini. Ketika tidak keliru, berarti saya harus kedua lagi. Nah, jadi ada step-stepnya. Ya, ada step-stepnya. Nah, kemudian apa yang kami lakukan di sini itu mengacu kepada 5 hal. Salah satunya adalah task skill, task management skill, terus ya itu ya kami mengacu ke situ semua. Jadi dan salah satunya adalah kita harus bisa memahami atau memberikan satu kontribusi kepada orang lain. Kenapa kita belajar body? Karena kita harus bisa mengerjakan kalau ada orang yang memperbaiki. Nah, ketika kita sudah memiliki yang namanya transfer knowledge, berarti apa yang kita miliki kita bisa sampai ke pelanggan. Oh Pak, kondisi mobil saya itu seperti ini, harus begini. Ya, ketika nanti sampai pakai sekian kurun waktu, sekian hari, sekian jam, nanti akan jadi seperti ini lah. Itu selling point. Berarti ilmu yang kita jual itu adalah seperti itu, berupa informasi. Nah, jadi ini yang menjadikan salah satu selling point. Ya, jadi ini yang menjadikan visi misi kami ya, di PT Teknik Persada Malang, sehingga kami bisa berkolaborasi dengan berbagai macam perusahaan-perusahaan. Ya. Nah, ini struktur kami, ada direktur, manajer, seperti biasa ya. Nah, kemudian latar belakangnya, SDM merupakan kunci utama yang memiliki peran penting untuk menjalankan sistem yang berorientasi pada target dan indikator kunci keberhasilan pada sebuah bisnis. Nah, sebenarnya SDM ini adalah sesuatu hal di dalam perusahaan itu yang paling sangat penting. Faktor kuncinya bukan karena alat, ya, bukan karena alat, bukan karena lingkungan. Alat rusak, alat nggak ada. Kalau manusia bisa memiliki selling point yang bagus, dia akan bisa melakukan apapun. Ya. Itu juga mikir, tapi nggak punya alat. Orang sepeda, nggak punya kerja. Itu namanya selling point. Jadi bisa menjual pengetahuan, menjual keahlian. Untuk alasan ini, Teknik Persada bermaksud melakukan kolaborasi secara sehat dengan owner dalam upaya mencetak win-win solution. Nah, jadi kalau untuk kolaborasi dengan owner, dengan vendor-vendor, bodientet, itu kami sudah cukup banyak. Jadi hampir di perusahaan besar di Indonesia khususnya ya, nah kita sudah punya kolaborasi dengan mereka. Jadi ketika siswa nanti perlu, Pak saya ngerti kerja di sini, ya mau kita arahkan. Jadi hampir sama, ya latar belakangnya. Kenapa ini terjadi ya? Karena SDM masih belum layak. Ya, kemudian memberikan tempat kerja yang layak, mengelola SDM dengan profesional dan menciptakan bisnis for life di owner. Nah, kenapa saya membuat sedemikian rupa, membuat long life untuk owner? Sebenarnya kalau kita kerja, itu adalah membantu bagaimana owner ini bisa menjalankan bisnisnya. Karena kadang banyak siswa-siswa sekarang sudah kerja sebulan pulang, kabar mana ya kan? Ya,
Nah, kemudian 2 bulan kerja pulang. Kenapa nggak terasa, nggak cocok, ini itu. Nah, ini adalah sebenarnya secara SDM, secara moralnya itu masih belum kuat, mentalnya belum kuat. Nah, jadi kalau anak sekarang itu berpikirnya kerja oleh gaji. Nah, padahal masih belum disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, jadi hal seperti ini Pak yang perlu disampaikan ke siswa. Bukan hanya teknik, tetapi penyampaian secara ideal saat ini yang terjadi di lapangan itu apa, ini yang wajib disampaikan ke siswa juga. Jadi ini tujuan kami untuk menjaga semua ini supaya Pak Agus juga nanti pada saat di sekolah, pada saat mengajar siswa juga bukan hanya murni terhadap teknik dan teknik. Memang siswa itu perlu ada pengetahuan teknik yang sifatnya itu akan membuat dirinya itu lebih percaya diri. Penting. Nah, tujuan bisnis adalah semakin besar demand akan SDM yang bermoral dan beretika baik. Dari sini tujuan kami adalah mencetak SDM melalui training. Pertama, membangun etika kerja SDM secara profesional di bidang melalui pelatihan. Nah, jadi ini salah satu yang menjadi dari visi kami. Dari visi kami ini yang sudah kita lakukan, membangun etika melalui SDM seperti ini. Makanya ada yang namanya culture value. Apa itu culture value? Yang bisa sampaikan juga. Ya, kemudian secara profesional, kenapa kita harus mengacu kepada SKKN ini? Kenapa kita memiliki harus mengacu kepada kompetensi dasar yang benar sesuai SKKN dan lain-lain. Nah, kemudian mencetak teknisi berakhlak dan bersosial. Karena ini sudah hampir sama. Etika dengan akhlak itu sebenarnya sama. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Tapi kalau etika ini sebenarnya etika kerja ini pure pada saat kita melakukan kerja kita ngapain saja. Kalau untuk akhlak secara overall, ya baik dimanapun tempat, ya ini harus memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, mencetak SDM sesuai keahlian di bidang masing-masing. Nah, tentunya di sini ada 4 keahlian, ada berbagai body, kemudian ada preparation, ada painting, ada mixing. Tapi terkadang kami akan selalu memberikan kolaborasi, jadi tidak hanya belajar bodi ya, bodi saja tidak. Tapi saya juga harus mengajarkan mengenai bagaimana cara membodi. Karena setelah bodi itu diperbaiki, tolak ukurnya adalah sudah bisa dilakukan proses penumbuhan. Bodi sudah selesai, jadi tapi di debel nggak tenek karena apa? Terlalu kain, tapi masih belum dapat. Hasil akhirnya belum dapat, berarti kan? Nah, karena tolak ukurnya bodi itu adalah ketika debel sudah siap di aplikasi. Makanya orang bodi juga harus bisa debel. Sementara orang pelatihan khusus debel juga gitu, harus bisa ngetek. Minimal ngetek, nggak perlu harus pakai browser, tapi ngetek. Karena ketika ada tonjolan-tonjolan dia melakukan perbaikan dengan palu. Itu kita ajarkan. Kemudian debel juga harus setting. Menggunakan beda sending boleh, menggunakan beda sending boleh, tapi kami harapkan kalau di sini wajib menggunakan beda sending. Kemudian juga nanti cara masking yang benar seperti apa? Masking belum diajarkan, belum. Masking, kemudian preparation yang benar. Nah, itu untuk preparation tetap kami ajarkan. Kalau painting biasanya juga dapat mixing, cara mencampur cat. Walaupun sejam 2 jam mereka harus tahu caranya. Kemarin nyampur sendiri kan sampai kemarin rumahnya sendiri tapi masih dipandu sama Mas Ferdi. Ya, jadi memang tetap instruktur saran untuk melakukan limbah. Wajib yang pelatih harus limbah supaya tahu caranya limbah. Kebanyakan atau seperti apa? Kemarin kejadian juga Pak. Nah itu, karena kalau nggak pernah melakukan nggak akan tahu. Jadi seperti itu. Jadi wajib harus sendiri melakukan itu karena memang kami di sini tuh sebenarnya memberikan satu target kami adalah membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan seperti ini. Ya, karena akan menjadikan tolak ukur dari siswa. Banyak yang baru Pak kemarin Pak. Kenapa? Banyak yang baru yang saya dapat
ganti. Oh gitu ya. Yang ya karena selama ini kan saya tidak pernah ngajar di kodi di pengajarannya khususnya. Jadi kayak proses tempuh itu mungkin tahunnya sekilas waktu mengajar di kodinya. Jadi untuk dalam sampai ke siap untuk profesor itu ternyata masih jauh harapannya. Sudah saya pernah sampaikan ke anak-anak itu ternyata hanya secukupnya saja. Jadi selama di sini banyak yang baru, Pak. oh, banyak baru ya. Ya, start dari nol lagi, Pak. Seperti siswa itu, Pak. Siap. Selanjutnya, nah ini kalau kita mengacu kepada owner, ya ini benefitnya. Kenapa kita harus belajar bagus? Kenapa kita memiliki kompeten? Salah satunya ini, proses dan alur bisnis lebih nyaman. Karena orang itu kalau kerja nyaman, itu rasanya suka kadung boleh. Saya sudah 26 tahun di Auto 2000 juga. Rasanya kayak pulang rata siang kan males. Sekarang sih banyak yang dilakukan. Kalau saya sekarang sudah saya pagi. Jadi pagi sampai jam 11 itu kerja untuk kantor. Istirahat saya pakai untuk membuat modul-modul seperti ini. Ya sampai jam 1. Nah ini jam 1 sampai jam 4 biasanya saya kantor lagi. Nah jam 4 sampai saat pesannya apa? Nah saya membuat program, membuat sistem apa, melakukan improvement dan lain-lain. Jadi selalu saya bagi seperti itu sehingga tidak ada waktu kosong. Full untuk aktivitas Betul, betul. Karena gini, pertama kenapa saya lakukan itu, saya menolak uang. Gitu, Pak. Ya, saya menolak uang. Terus. Karena kalau kita punya otak, nggak kita manfaatkan, kita cepat tua, jenuh. Ya, tapi kalau kita sering melakukan berhitung, melakukan apa itu, rasanya kita itu nyaman, kita bisa berpikir fresh. Nah, jadi itu kenapa saya selalu melakukan itu karena saya menolak uang. Bisa dicontoh, Pak. Nah, kualitas hasil perbaikan mengacu pada standar IPM. Turnover SDM cenderung zero. Karena semua nyaman, proses kerja bersih dan rapi. Nah, ini kalau saya lihat masih belum, anak-anaknya masih belum bisa mengarah ke lebih sini. Mengutamakan budaya kerja profesional dengan mempergunakan, menjaga dan merawat aset perusahaan yang digunakan untuk proses kerja. Jadi sebenarnya nanti siswa itu arahnya ini sebenarnya. Siswa itu arahnya sini sebenarnya. Jadi kenapa mereka harus kerja? Kenapa mereka harus pintar? Kenapa harus pandai dalam melakukan proses, harus belajar SOP? Karena ini, ya. Karena kalau kita kerja owner rugi ya nggak mungkin lah. Owner rugi kok, ngapain kerja ya? Ya kan gitu menjadi. Nah, jadi memang tujuannya siswa kerja itu adalah sebenarnya. Nah, nanti yang perlu saya sampaikan ke siswa kita. Nah, kemudian bisnis support kami nih Pak. Kami ada dari PT, kemudian ada lembaga pelatihan. Kemudian juga ada body workshop. Nah, sebenarnya kita sudah tutup ini karena Pak Sumardi sendiri ini terus. Ini tempat nganggur yang tak boleh, monolis. Jadi sebenarnya di luar dari bisnis kami. Jadi itu pribadi Pak Sumardi. Kita mau kami coba kantor dulu. Nah, kemudian di pipe support produk ini oleh Asalta. Jadi produk kami disupport full oleh Asalta. Asalta ini adalah perusahaan besar produsen cat ya internasional. Bukan nasional tapi internasional. Jadi memang salah satu tujuan kami adalah untuk bisa mengelola SDM itu dengan background banyak perusahaan. Ono perusahaan cat, ono perusahaan body repair, ono perusahaan material, ono perusahaan dan lain-lain. Itu memang kami berusaha untuk mendapatkan link seperti ini. Ya bersyukur sampai sejauh ini kami dapat dipercaya oleh perusahaan besar. Ya, sampai seperti 2000 pun kalau cari orang sudah masuk ke saya.
baik di Kalimantan, Sulawesi, semua tetap fals. Aku cari SDM seperti itu. Tapi sayangnya saya nggak pernah ngasih. Kenapa? Wong Jawa itu angel. Metu sama titik terus mbok ora ya. Gitu. Anaknya semangat, mbok enggak oleh. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang kadang saya itu pakai. Saya lebih senang kalau siswa saya itu banyak kerja di luar pulau itu di tempat di sana. Karena saya berpikir gini, kalau kamu sudah di jauh sana, ya jangan pelit-pelit pengetahuan, jangan pelit-pelit ilmu. Ada teman dekat kamu, ajarin. Ya, itu nanti akan menjadikan menambah pengetahuan kamu. Dengan dia memberikan materi, memberikan pengetahuan, dia akan nambah. Pasti akan nambah. Kalau nggak begitu nggak akan nambah ilmunya. 1 tambah 1 bukan 2. 1 tambah 1 bisa 3. 1 tambah 1 bisa 4. Jadi kalau bisa jangan 1 tambah 1 2, tapi 1 tambah 1 adalah 3. Minimum itu. Ini linguis kami ya, PT Mitsubishi Serikandi Motor, ini kan dari Gresik, ada kemudian GS Workshop ini di Surabaya, ada Mitsubishi Suzuki, Asli Motor di Surabaya ada beberapa pos untuk 2000 ini juga ada di Jember, ada di Kediri, ya kemudian ada di Surabaya sendiri, ada di Malang, ada di Balikpapan, Samarinda, Malangka, semua banyak. Jadi kalau untuk 2000 semua ada semua. Apalagi saya waktu dulu jadi gampang sekali. Gini sudah belum Pak? Itu sudah. Itu sudah. Kan saya biasakan juga tugas kediri kan ya. Mesti ada yang tak kondisi. Terus aku baru ngecek paspor. Jadi artinya dari semua baik dari vendor maupun dari kepala bengkel pun juga semua sudah tahu harus punya usaha seperti itu mereka tahu. Jadi support ya? Ada memberikan support ya? Iya, kapan-kapan semua udah tahu rasanya ini. Bahkan orang tam sendiri udah tahu. Siswa saya yang di tam katanya usul kerjakan mobil Lexus, udah selesai juga. Spesial jadi ini Pak? Iya, spesial. Jadi di sana memang SOP yang kami berikan itu di sana itu sangat perfect. Bisa harus menggunakan ini, harus kayak seperti ini, harus seperti ini. Nah, kebanyakan yang pemenang KKS akhir tahun. Nah, kayak gitu. Siswa saya kan udah banyak kan, ada Yogi, ada Ilham, ada siapa lagi, banyak. Oh ya terakhir Sandi Pak. Nah. Sekarang ke pembahasan di Jepang Pak. Itu Jepang mereka. Kalau kemarin ke sekolah saya pangling Pak. Ya jadi agak tekan terus gundul gitu Pak. Lupa Pak nama saya. Oh iya, Sandi Pak gitu. Mau pamitan ternyata Pak. Ya mau ke Jepang Pak. Yang alhamdulillah lolos ke sana. Lolos ya? Jadi seleksinya lolos ke sana. Beda apa Pak? Di pembahasan apa Pak? Iya, pembahasan Pak. Saya lanjutkan dari Intinya dengan seperti itu anakku semangat Pak. Jadi memang itu orang yang gitu. Nah, yang pemecatan juga dari alumni sini kemarin itu yang di Taiwan itu ada 2 orang. Taiwan ada 2, kemudian kalau di Jepang kita ada banyak. Karena kami juga ada kerjasama dengan PT JIP JIP untuk sekalian mengantarkan. Ya, jadi dari JIP itu ngirim beberapa siswa ke sini untuk pelatihan fisik bahasa. Jadi itu seperti itu. Jadi artinya di sana pun SOP-nya juga cukup bagus. Ketika saya coba ngobrol sama anak di sana, ya apa materi sini sesuai nggak? Pas Pak. Karena memang semua tekniknya memang kita ngadep dari Jepang ini. Ya. Dan di Indonesia itu mulai disebarkan pertama kali oleh Toyota. Pengetahuan Audi itu semua yang disebarkan pertama Toyota. Di Jakarta, Surabaya itu terutama yang kota-kota besar itu pertama Toyota. Karena waktu itu Isuzu, Daihatsu, Mitsubishi dan lain-lain
belum punya bengkel, belum punya bengkel bodi, yang ada cuma itu baru. Itu dari itu sudah membuka itu semenjak tahun 75 kalau nggak salah. Sudah 75. Iya, 275 itu udah buka. Waktu saya sempat ketemu senior-senior yang sudah tua waktu itu, waktu saya pertama masuk 95, mereka masih ada beberapa di situ. Tapi dia cerita, lu ternyata seperti ini lah. Ya, kayak gitu. Nah, itulah Pak. Jadi sedikit mengenai company travel yang ada di sini. Ya, ngapunten memang tempatnya koyote kandang ini, tapi saya tetap berani, saya harus berani mengambil resiko. Yang penting bukan di sininya. Yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana pengetahuan yang bisa saya sampaikan ketok tular, nah itu nanti akan lebih bermanfaat. Yang penting di sini. Ya, peralatan juga sudah kita siapin. Ya, karena memang ada beberapa yang perlu adanya upgrade ini. Tapi paling enggak kalau untuk teknik-teknik yang dasar semua sudah tercapai. Pak, monggo Pak, kalian di kopi Pak? Nanti Pak. Nah, kemudian yang kedua